Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati dan kehidupan kita hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta, sebuah pengajaran penting mengenai kesetiaan dan tanggung jawab dalam hidup orang percaya. Mari kita bersama-sama membaca Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Sahabat terkasih, Tuhan memberi sesuai kemampuan kita. Artinya, Tuhan mengenal kapasitas kita. Tuhan tidak pernah salah memberi. Setiap orang memiliki bagian yang unik. Matius 25 ayat 16 sampai 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Sahabat terkasih, hamba yang setia langsung bertindak. Mereka tidak menunda, tetapi mengelola apa yang dipercayakan kepadanya. Matius 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Sahabat terkasih, masalahnya bukan kehilangan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Matius 25 ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Sahabat terkasih, hidup ini akan diminta pertanggungjawaban. Matius 25 ayat 20 sampai 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Sahabat terkasih, yang setia datang dengan hasil dan menerima pujian yang sama. Matius 25 ayat 24 sampai 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Sahabat terkasih, ketakutan membuat seseorang tidak bertindak. Matius 25 ayat 26 sampai 27.
Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Sahabat terkasih, masalahnya bukan kemampuan, tetapi sikap hati. Ia tahu, tetapi tidak melakukan. Matius 25 ayat 28 sampai 29. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sahabat terkasih, kesempatan yang tidak digunakan akan hilang. Yang dimaksud mempunyai adalah setia mengelola. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hambaku yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sahabat terkasih, ada konsekuensi dari ketidaksetiaan. Sahabat terkasih, mari kita renungkan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengelolanya dengan setia? Apakah kita menunda karena takut? Apakah kita menggunakan atau menyembunyikan talenta kita? Tuhan tidak menuntut jumlah yang sama, tetapi kesetiaan yang nyata. Sahabat terkasih, perumpamaan ini mengajarkan satu kebenaran. Tuhan memberi, kita bertanggung jawab, dan Tuhan menilai. Karena itu, marilah kita hidup dengan kesungguhan dan kesetiaan setiap hari. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang setia, terima kasih untuk setiap hal yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Ampuni kami karena kami sering tidak setia, menunda atau hidup dalam ketakutan. Ajarkan kami untuk setia dalam setiap perkara kecil dan bertanggung jawab atas hidup kami. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, gunakan setiap kesempatan yang Tuhan percayakan hari ini dengan setia. Karena Tuhan melihat dan mempercayakan lebih kepada mereka yang setia. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.